Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang apa itu diagram Pareto dan tutorial membuat diagram Pareto di Minitab bersama saya, Isnan Rifki Azinuddin. Pertama-tama marilah kita mengetahui apa itu diagram Pareto. Diagram Pareto adalah salah satu alat untuk identifikasi permasalahan dengan melihat prioritas permasalahan yang paling tinggi. Dipresentasikan dalam sebuah diagram yang disusun mulai dari data terbesar atau terbanyak. Jadi, diagram Pareto ini kita mengidentifikasi masalahnya itu berdasarkan frekuensi yang tinggi. Jadi, jumlah mana yang paling banyak itulah yang akan kita identifikasikan. Jadi, dari yang terbesar atau yang terbanyak. Kemudian, kegunaan diagram Pareto yang pertama, menunjukkan dengan jelas dan mudah jenis data yang terbesar. Jadi dia akan mengurutkan dari terbesar, kedua, ketiga, sampai yang terkecil. Kemudian yang kedua, menunjukkan perbandingan masing-masing jenis terhadap keseluruhan. Berapa sih perbandingan persentasenya dari yang terbesar sampai yang terkecil itu dijelaskan di diagram Pareto ini. Prinsip dari diagram Pareto fokus pada hal-hal yang menyebabkan mayoritas masalah. Atau diagram Pareto itu sendiri biasanya dikenal dengan hukum 20 dibanding 80. Jadi, kita fokus pada 20% sumber masalah yang berkontribusi terhadap 80%, yakni menggunakan tenaga 20% untuk menyelesaikan masalah yang 80% itu. Sekarang, mari kita coba membuat diagram Pareto di Minitab. Yang saya gunakan ini adalah Minitab 18. Yuk, kita cus. Ini adalah tampilan dari Minitab 18 yang saya gunakan. Di sini saya coba akan merubah data-data yang telah saya buat ini menjadi bentuk diagram Pareto. Langkah pertama adalah kita pilih Start di menu, kemudian kita pilih Quality Tools. Di sini langsung ada menu Pareto Chart. Kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, yang pertama saya akan identifikasi adalah penyebab kecelakaan di jalan. Di defects or atribut data ini kita klik penyebab kecelakaan di jalan. Nah, kemudian di frequency in ini kita klik jumlah 1. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, dari data itu telah diganti menjadi sebuah grafik, di mana di grafik ini terlihat bahwa remblong, supir mengantuk, dan tidak patuh rambu memiliki persentase tertinggi penyebab kecelakaan dengan menempati 80% kumulatif problem dengan prioritas utama pada remblong yang difokuskan. Setelah itu, kalau kita ingin mengetahui jenis kendaraan mana yang banyak menyebabkan kecelakaan di jalan, sama. Kita klik Start, kemudian Quality Tools, kemudian Pareto Chart. Nah, di defect or atribut ini kita ganti menjadi jenis kendaraan. Kemudian di frekuensi ini kita ganti di JML 2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa sepeda motor memiliki prioritas utama dengan nilai tertinggi, yakni 44,9%, yang disusul oleh bus dengan 22,5%, kemudian oleh mobil dengan besar 16,9%. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai diagram Pareto ini menggunakan Minitab. Sekarang saya akan coba menjelaskan tutorial membuat diagram histogram menggunakan Minitab 18. Pertama-tama marilah kita kenal apa itu diagram histogram. Diagram histogram adalah grafik berbentuk batang yang memperlihatkan data yang didapat dari suatu kondisi dan dibagi atas beberapa bagian serta dibuat sesuai nilai data yang ada di dalam bagiannya. Maksudnya adalah diagram histogram ini menunjukkan informasi dasar mengenai suatu data seperti titik pusat yang di dalamnya terdapat rata-rata, median, dan modus. Kemudian ada sebaran data yang di dalamnya terdapat range atau standar deviasi dan bentuk data. Kegunaan diagram histogram itu sendiri adalah yang pertama, untuk melihat jarak dan distribusi data kontinu. Kemudian, yang kedua,
untuk melihat variasi dan tingkat pemenuhan spesifikasi atau persyaratan pelanggan. Kemudian, yang ketiga, untuk melihat berapa banyak defect per unit yang muncul pada kelompok item yang defektif. Jadi, kita bisa lihat nih, misal yang bagus ada 50. Nanti, pasti samping-sampingnya kan akan kelihatan tuh diagramnya. Nah, itu yang dinyatakan bisa melihat. Jadi, histogram ini kita bisa melihat keseragaman datanya. Misal, dalam sebuah produksi, itu fungsinya untuk membuat produk itu bermutu baik, tetapi terjadi penyimpangan pada aktualnya. Nah, dengan histogram ini kita dapat memperbaiki suatu karakteristik secara efektif dari berbagai kumpulan data. Jadi data yang berkualitas itu dia terpusat di wilayah tertentu. Jadi dalam nilai tertentu dan memiliki nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling dominan. Nah, itu bisa disebut data yang berkualitas. Diagram histogram itu memiliki beberapa pola. Yang pertama adalah bentuk umum pada saat proses stabil. Frekuensi terbanyak di sekitar titik tengah. Makin jauh dari titik tengah semakin sedikit. Kemudian ada skewed distribution. Distribusi rata-rata miring ke kiri atau ke kanan. Frekuensinya tinggi di satu sisi, rendah di sisi lain, atau tidak simetris kiri kanan. Secara teoritis ataupun dengan nilai spesifikasi, tidak mungkin melewati batas bawah spesifikasi. Kemudian ada distribusi bimodal. Frekuensi rendah berada di tengah, ada ketinggian di kiri dan di kanan. Muncul bila dua jenis distribusi dengan spesifikasi yang berbeda tercampur antara dua mesin, dua jenis material, dan lain-lain. Kemudian, nilai data tersebar rata-rata. Frekuensi yang termasuk dalam tiap kelas tidak banyak berubah atau berbeda. Muncul apabila beberapa distribusi dengan spesifikasi yang berbeda tercampur. Setelah kita mengetahui apa itu diagram histogram, yuk kita belajar tutorial menggunakan Minitab 18. Yuk kita cus yuk. Nah, kembali lagi nih ke tampilan Minitab 18 yang saya gunakan. Di sini saya telah membuat data di mana nilai siswa di kelas rata-rata dengan jumlah banyaknya yaitu 60 siswa. Nah, kita coba nih mengubah data-data ini menjadi grafik histogram. Langkah pertama adalah kita klik di menu graph, kemudian di sini ada langsung pilihan histogram. Nah, karena kita belajar dasar dulu, kita pilih yang simple ini. Klik OK. Nah, di graph variable ini kita klik nih nilai siswa. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah muncul grafik ini, terlihat siswa yang mendapat nilai 80 mendominasi dengan total yang mendapat ada 25 siswa. Mungkin di sini bingung kan untuk melihat yang mendapat nilai 70 deh misalnya. Itu berapa? Nah, di sini dapat diganti di scale-nya. Dengan klik 2 kali. Nah, terus kemudian pilih position of leaks di antara 68 dan 72 ini kita bisa ganti nih dengan nilai 70. Klik OK. Nah, di sini terlihat kan bahwa nilai 70 ada berapa. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi ini mungkin juga bingung kan, apa itu sih frekuensi ini? Nah, kita coba klik 2 kali frekuensi ini. Kemudian di sini dapat kita ganti di teks ini. Mungkin kita bisa ganti dengan jumlah siswa deh, jumlah siswa. Klik OK. Nah, langsung ganti kan di sini jumlah siswa. Nanti setelah mendapatkan hasil dari diagram ini, kita bisa lihat nih mana modus, mana median, gimana cara melihat minnya. Sementara kita belajar untuk ini dulu deh. Yuk kita belajar ke diagram grafik bar di next ini, oke? Yoi, kembali lagi nih. Sekarang kita akan belajar mengenai diagram batang atau membuat tutorial membuat diagram batang di Minitab 18. Yuklah kita kenal dulu apa sih diagram batang itu. Nah, diagram batang atau bar chart adalah grafik untuk membandingkan beberapa ukuran dari kategori data. Bar chart terdiri dari 4 informasi, yaitu open, high, low, dan close.
Di dalam bar chart terlihat komparasi antar data yang terdiri dari 4 informasi tersebut. Nah, apa sih manfaat bar chart? Yang pertama, membandingkan 2 atau lebih faktor item pada periode tertentu. Kemudian yang kedua, informatif dan efektif untuk menyajikan 2 atau lebih data. Kemudian yang ketiga, dapat ditentukan bagian target yang harus diperhatikan guna kelancaran produktivitas proyek secara keseluruhan. Kemudian, langkah-langkah apa sih untuk kita dapat membuat bar chart? Yang pertama, kumpulkan data berbentuk kategori. Tetapkan periode waktu, jenis data. Jenis data dapat berupa data kontinu atau hasil pengukuran, atau data atribut atau hasil perhitungan. Kemudian yang kedua, gambar sumbu horizontal dan vertikal, kemudian buat skalanya. Nah, sumbu horizontal menjelaskan kategori, sedangkan sumbu vertikal menjelaskan hasil pengukuran atau perhitungan. Yang ketiga, gambar dan beri label balok dari tiap kategori, di mana setiap balok dapat mencerminkan perhitungan suatu kategori, suatu fungsi atau rumus dari kategori, seperti rata-rata, jumlah, atau standar deviasi, atau jumlahan nilai dari suatu tabel. Kemudian yang terakhir, kita bisa analisa bar chart atau grafik balok ini. Nah, yuk deh kita cus langsung ke Minitab 18. Yuk, jangan bosan-bosan ya sama tampilan Minitab ini. Saya akan coba menjelaskan bagaimana cara merubah data-data ini yang telah saya bikin menjadi ke bentuk diagram batang. Di sini saya telah membuat 1, 2, 3, 4, 5 perbedaan data. Yang pertama siswa, kemudian peminatan siswa itu milih apa aja, golongan darah, ukuran sepatu, dan ukuran seragam. Nah, caranya adalah kita mengklik graph, kemudian kita pilih nih menu bar chart. Di sini ada langsung nih bar chart nih, langsung kita klik lah. Nah, kita pilih yang simple dulu aja deh, karena kita kan masih belajar nih ya. Kita klik OK. Nah, yang pertama kita mau lihat apa dulu deh dari grafik bar ini. Mungkin saya mau coba lihat di golongan darah dulu ya. Kita klik golongan darah 2 kali, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul nih diagram batang. Nah, di sini kan terlihat di mana siswa yang memiliki golongan darah O paling banyak atau paling dominan. Setelah kita bisa membuat diagram batang dari data ini, kita coba deh sekali lagi membuat atau merubah data ini ke diagram batang. Kita kembali lagi ke bar chart, kemudian simple, klik OK. Di sini coba kita ganti di categorical variable ya, jangan lupa kita ganti. Coba kita mau ke ukuran sepatu, kita klik OK. Nah, di sini muncul langsung ukuran sepatu siswa-siswa itu. Di sini dapat kita lihat bahwa ukuran sepatu 41 mendominasi di siswa ini. Nah, sangat berguna sekali kan menu grafik bar di Minitab ini. Kita dapat merubah dari data-data saya ini menjadi grafik bar ini, sehingga dapat dengan mudah kita baca persentase terbanyak dari peminatan siswa, atau dari yang kita bikin ini adalah ukuran sepatu siswa mana yang paling banyak digunakan, yaitu 41. Nah, sekian mungkin yang dapat saya jelaskan dari ketiga penjelasan tadi. Yang pertama diagram Pareto, kemudian diagram histogram, dan yang terakhir ini grafik bar chart. Semoga dapat membantu menjelaskan kepada kalian semua apa manfaat dan apa sih penjelasan dari ketiga diagram itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.